sios cerita desa kelelep karena bencana sampun diatur sang pencipta dados hikmah kangge manusia rawa arum danau endah ning tengah kota industri nan megah Cilegon kota banyak debet mula dados aset kangge pariwisata lamun sipang di rawa arum kembang wangi saking tengah rawa wangi kembang saking teratai isu-isu suasana sejuk dan damai rawa arum bening banyune wangi kembangi sejuk suasanane yuk betul beriku sarang-sarang lestarikan kejagar alam Cilegon lestarikan kejagar alam Cilegon. Ya, alhamdulillah kami ya dari pemuda Rawarum yang dulu masih desa dari tahun 93 kami punya historis bahwa memang ini satu perjuangan tim relawan yang bergerak di dalam Gapura Banten ini betul-betul ikhlas bagaimana menyelamatkan aset yang ada di Rawarum yang dulunya tanah bengkok yang 4,6 hektar sekarang hampir kurang lebih 12 hektar kurang lebih ya yang mungkin kalau divalidasi sekitar segitu dan sampai saat ini kami merasa ini kurang ada perhatian dari pemerintah makanya kami tetap turun dan kami istiqomah konsisten bagaimana perjuangan itu dilakukan agar Rawarum bisa dijadikan suatu objek wisata ikon atau di kota Cilegon atau tempat wisata yang memang punya potensi di kota Cilegon. Yang tidak kapok dan tidak menyerah ya dari dulu sampai sekarang. Ya kita namanya berjuang tidak boleh kapok. Ya harus tetap kita istiqomah. Istiqomah itu jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur ya. Tetap konsisten. Sambil kita mendoakan bahwa wali kota Cilegon yang sekarang ini betul-betul perhatian. Jangan seremonial lah. Karena bagaimanapun ini aset pemerintah. Tidak ada alasan wali kota tidak peduli terhadap aset pemerintah ini. Jadi apapun tersimpan di dalam hatinya, pribadinya yang kurang suka dengan teman-teman mungkin atau dengan perilaku kami, ya mohon binaan lah. Jangan sampai mengedepankan ego, ya akhirnya secara general ini masyarakat korban, potensi-potensi yang sedemikian hebatnya jadi malah kurang diperdayakan. Gitu. Kang, sejauh ini biaya atau anggaran yang dikeluarkan pribadi atau ada support dari? Masih pribadi, ya teman-teman ini gotong royong juga, namanya gotong royong. Tapi kan mereka juga kan punya anak istri, tetap saya tanggung jawab. Perhatinya per hari itu rata-rata di atas 100.000 gaji mereka, dan itu belum termasuk rokok dan makan, minum dan kopi lah. Artinya kita mengeluarkan ratusan ribu per harinya. Nah, ya itu karena bagaimanapun ya pemerintah ini kan juga punya tanggung jawab, mestinya pemerintah. Tapi karena pemerintah belum ada respon ya kita tanggulangilah dulu sementara waktu. Tapi mudah-mudahan tidak lama ya harus segera merespon gitu. Jangan keenakan pemerintah ini. Yang diketahui kemudian aset sekarang seperti apa? Apanya Pak? Asetnya ini seperti apa? Di provinsi. Status kepemilikan sekarang memang masih status provinsi karena bicara situ. Iya. Tapi dari tahun 2016 sudah dilimpahkan hak kelolanya kepada Pemkot Cilegon. Artinya segala pertanggungjawaban apapun kewenangannya sudah milik pemerintah Kota Cilegon. Karena sekarang sertifikat pun sudah dikuasai oleh pemerintah Kota Cilegon gitu. Makanya apapun terkait dengan masalah tanah situ Rawarum itu sudah bagian daripada kewenangan pemerintah Cilegon. Logiknya seperti apa sih pemerintah melihat persoalan ini Pak dengan pemerintahan yang sekarang misalnya? Ya saya kira kalau pertanyaan itu kan yang nanti wali kota yang jawab. Tapi menurut kacamata kami kurang greget lah. Wali kota Cilegon ini kurang greget. Entah ada apa, apakah memang karena masih baru atau seperti apa. Tapi minimal adalah dorongan bahwa ini punya tanggung jawab juga pemerintah. Bagaimana rumput-rumputnya agar tidak begitu banyak gitu kan.
Dan selama ini perawatan pun kami tetap yang mengurus setiap harinya gitu. Jadi ini jadi pertanyaan masyarakat. Jadi selama terpilih wali kota dan wakil wali kota yang sekarang ini belum pernah ada komunikasi terkait Rawarum ya dengan Kang Hussein? Komunikasi melalui orang-orangnya sudah ada, tapi tindak lanjut untuk keseriusan bagaimana, mau diapain, seperti apa, ini belum ada. Mestinya ada semacam ada tanggung jawab untuk perawatannya dan yang lain-lain. Karena tanah pemerintah gitu loh. Minimal dalam upaya kami membersihkannya cepat tanggap, karena ini kan kami juga melalui media, melalui Facebook, melalui media. Kami sudah sampaikan bahwa ini bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Tapi apakah dari dinas kebersihan atau yang lainnya tidak ada nongol. Gitu. Jadi ya kami juga merasa agak heran gitu, ada apa ini dengan Rawarum. Yang dibutuhkan saat ini apa Kang kira-kira? Ya kepedulian lah, artinya keseriusan pemerintah, minimal membersihkan aja dulu. Baru tahapan yang lainnya. Gitu. Bagaimana kita untuk memikirkan hal-hal yang lebih besar, hal yang terkecil aja sulit gitu. Itu aja dulu. Jadi minimal dibersihkan biar nampak lah dulu. Gitu. Jadi biar kelihatan cantik lah. Baru nanti baru bicara yang lain-lain. Karena ada potensi tempat wisata di sini. Sangat potensi sekali, sangat potensi. Saya yakin kalau ini dikelola dengan baik dan akan bisa mendongkrak PAD gitu, untuk membantu pemerintah juga nantinya. Jadi tempat favorit anak muda lah ya. Saya yakin semua di sini bisa terpenuhi, mau anak muda, mau anak-anak, mau orang tua semua. Bahkan kita akan yakini bahwa di sini ada potensi untuk wisata religi. Itu yang betul-betul kita nanti ada wisata keluarga yang memang bernuansakan keagamaan lah gitu, budaya dan agama serta kuliner ada di sini semua kita bisa ya, dan saya yakin itu. Kang, di sekeliling ini bisa secara gambaran bisa dijadikan apa lah gitu? Semua bisa, dari kuliner ya, ada nanti pelatihan dayung, potensi nanti dari pelatihan-pelatihan tingkat nasional, ada untuk acara-acara nanti pemerintahan ulang tahun Cilegon ya. Dan semua saya kira di sini ada tempat potensi. Saya yakin itu. Nanti tinggal diskusi aja bahwa kami juga punya program dan kami akan siap paparkan bagaimana rencana keinginan masyarakat itu nanti diartikulasikan dengan keinginan pemerintah juga gitu kan, yang sama menguntungkan lah. Kalau memang pemerintah tidak ada dana untuk membangun, bisa kok diserahkan ke kami untuk hak kelolanya. Jadi kita undang investor biar kita bangun. Tapi minimal pemerintah ada upaya dulu lah. Bagaimana upaya pemerintah yang selama ini belum ada berkontribusi terhadap situ Rawarum ini. Dari 4,6 hektar luas, kami perluas dengan dana pribadi gitu loh. Ini kan aneh gitu kan. Jadi tolonglah, hanya membebaskan berapa meter saja untuk gerbang masuk dan gerbang keluar. Kalau bisa ada tempat parkiran segala macam, dan gitu baru nanti dikonsep bagaimana. Karena kalau tidak dilakukan itu dulu susah. Tahapannya harus berikan perawatan, bagaimana anggaran perawatan dulu. Yang kedua, bagaimana membuka pintu gerbang masuknya yang ada ini. Nah setelah itu validasi, kan divalidasi ulang supaya ada ketetapan status bagaimana luasnya, batas-batas masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai nanti pada saat dibangun, nanti masyarakat komplain bahwa ada yang kesabet lah tanah miliknya segala macam. Ini perlu. Nah di sini belum ada pembicaraan dari pemerintah dengan serius gitu. Dan memang ada beberapa teman-teman dari aset bicara, tapi hanya sebatas itu aja ya, hanya nengok begitu aja, nengok. Jadi tidak ada betul-betul bagaimana memikirkan untuk perawatan ini, belum ada, dan semuanya kami tanggung. Yang ada kabar begini nih inisiatifnya, Ya, ada kekhawatiran Kang Hussein menguasai Rawarum gitu. kalau menguasai sampai saat ini memang menguasai, tapi apakah kita juga ada komersial selama ini? Kalau kami mau melakukan komersial juga bisa, tapi selama ini kami juga memaklumi dan menyadari bahwa kami tidak berhak untuk melakukan itu sebelum ada legalitas atau pelimpahan hak pengelolaan dari pemerintah. Ada orang cemburu ya wajar-wajar aja, tapi kan kami juga berinvestasi tenaga pikiran bahkan materi dari tahun 93. Kami tidak ingin sendiri menguasai, karena saya yakin ya ini juga kewenangan pemerintah bisa diatur. Tapi kalau kami juga mau dilepas begitu aja ya nggak bisa juga. Ada aturan, mau ditempuh pakai aturan apa? Gitu kan, pakai aturan undang-undang apa silakan aja. Kalau mau diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah daerah ya monggo aja, tapi diatur bagaimana kewenangan itu ya secara aturan yang berlaku. Karena bagaimanapun kami juga sudah berinvestasi sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun kami di sini. Ya.